Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat pertama dan ayat yang kedua, halaman 560. Ayat yang lalu atau surat yang lalu ditutup dengan menyatakan tidak ada yang luput daripada ilmu Allah dan semuanya di bawah kendali kuasa Allah. Karena Allah itu meliputi ilmunya segala yang ada, sehingga tidak ada yang tersembunyi baginya sekecil apapun dan dimanapun jua. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan salah satu daripada nama Allah adalah Al-Muhit, meliputi. Orang terjemahkan bahasa kita meliputi, mengelilingi bagaikan pagar. Kalau begitu semua yang ada dalam kawasan ilmu Allah, dalam cakupan ilmu Allah. Nah, sekarang kita beralih kepada surat berikut, surat At-Tahrim. Itu surat yang ke-66. Surat ini bicara khusus, atau lebih khususnya bicara tentang kehidupan Nabi dan rumah tangga beliau. Bagaimana beliau dengan istri-istri beliau, dan bagaimana pula sikap dan sifat sebagian daripada istri-istri beliau menjadi tuntunan, pedoman dan contoh bagi kita. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul orang yang sungguh-sungguh menjaga perasaan istri-istri beliau. Mari kita awali. Ya ayuhan nabi. Allah memanggil Nabi bukan menyebut nama. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Dalam ayat-ayat lain Allah terkadang memanggil nama-nama nabi yang lain, misalnya Ibrahim, ya Nuh, ya Isa. Tetapi beliau tidak dipanggil nama. Hanya dipanggil ya ayuhan nabi, ya rasul, ya ayuh rasul. Kata para ulama-ulama, ini menunjukkan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, keistimewaan Nabi di sisi Allah dibanding daripada nabi-nabi dan rasul yang lain. Sehingga tidak sebut nama. Sebab memanggil orang dengan sebut nama berbeda dengan memanggil dengan tidak sebut nama. Di sini sebut nubuah kenabian beliau, ya nabi, ya ayuhan nabi. Nabi di sini tentu tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, lima mengapa atau kenapa tuharrimu engkau mengharamkan ma ahallallahu laka, ma apa yang ahalallah, apa yang telah Allah halalkan untuk dirimu. Tabataghi
lantaran karena ingin, tabtaghi mencari, mardata azwajik, kesukaan, kesenangan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam beberapa riwayat, kita ramu saja riwayat itu. Salah seorang istri Nabi namanya Zainab binti Jahash. Dulu namanya Barrah. Setelah kawin dengan Nabi, Nabi tukar namanya Zainab. Zainab itu termasuk saudara sepupu Nabi, anak daripada bibi Nabi yang bernama Umaymah. Dulu Barrah atau Zainab istri daripada anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Karena keduanya tidak dapat kecocokan di Nabi menasihati jangan bercerai. Tapi memang latar belakang keduanya berbeda. Zaid bin Harithah mantan budak, sementara Zainab keluarga terhormat, keluarga terpandang bangsawan di Makkah. Zainab terkenal dengan wanita Quraisy yang paling cantik. Sementara Zaid bin Harithah adalah budak yang diberkakan Nabi dan diangkat oleh Nabi jadi anak. Nabi jodohkan. Tapi memang kena taat kepada Nabi, ujung-ujungnya memang tidak cocok, bercerai. Caranya pun banyak rahasia, banyak hikmah dalam surat Al-Ahzab. Kita tidak bicara itu. Setelah bercerai dengan Zaid bin Harithah atas perintah Allah langsung, Nabi diperintah untuk mengawini mantan istri anak angkatnya. Ini menunjukkan boleh mengawini istri anak angkat, karena anak angkat itu bukan anak. Dalam surat lain ini pembicaraan ada, kita tidak terfokus ke situ. Zainab binti Jahash setelah kawin dengan Nabi berubah namanya Zainab, termasuk di antara istri Nabi yang agak dicemburui oleh dua orang yang sangat dekat, yaitu anak Abu Bakar dan anak Umar bin Khattab, Aisyah dan Hafsah. Zainab ini lahir dan meninggal ketika usia masih muda. Beliau berbeda dengan Aisyah dan Hafsah. Kalau Aisyah anak daripada Abu Bakar Siddiq, kawin dengan Nabi umur 7, bergaul dengan Nabi umur 9 tahun. Nabi wafat umurnya 18 tahun. Hafsah setelah bercerai dengan suaminya, kawin dengan Nabi ketika umur 19 tahun. Nah, berbeda dengan Zainab. Zainab daripada keluarga terpandang, dia terkenal dengan kecantikannya. Dan kita nampak bahwa dalam sejarah tercatat Zainab ini salah satu istri Nabi yang paling dermawan. Beliau mempunyai keterampilan tersendiri menolak dibantu. Tetapi Nabi tetap memberikan nafkah. Bahkan ketika Nabi sudah wafat pun, negara mengeluarkan uang untuk membantu beliau tolak. Beliau terkenal dengan kezuhudan, kezuhud. Tidak agak peduli dengan dunia. Rajin beribadah dan menyokong, sebetul-betul menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Zainab. Nah, satu kali Nabi agak lama berada di rumah Zainab. Agak lama. Nah, ini menimbulkan sedikit ketar-ketir. Rupanya beliau di situ disuguhkan madu. Maka beliau minum madu di rumah istri beliau Zainab binti Jahash agak lama. Bagi Hafsah dan Aisyah ini agak
agak kurang bisa menerima. Kenapa lama di situ? Lalu beliau berdua bersepakat, karena kedua-dua beliau begitu dekat. Kamar pun agak bersebelahan. Kalau saya tidak salah, kamar Nabi di sini sebelah kiri mihrab, Hafsah bagian depannya dibatasi oleh tabir, jadi agak dekat. Sehingga kedua beliau ini masih sering bertemu, sering berjumpa. Umur pun keduanya belasan tahun. Dan memang kebiasaan Arab ketika itu kawin kecil-kecil, dan apalagi kawin dengan orang mulia, orang terhormat, itu suatu kebanggaan besar. Suatu kebanggaan besar. Jadi agak lama Nabi di rumah Zainab, ya menjadi suatu hal. Lalu keduanya engko. Engko itu bahasa tengah Jawa, engko, sepakat. Kita jebak Nabi. Nanti Nabi kalau datang ke rumah salah satu di antara kita, katakan Nabi telah meminum maghfir, suatu pohon yang rasanya manis, tapi baunya tidak enak. Baunya agak bau tua. Rupanya Nabi setelah di situ datang ke tempat Hafsah. Hafsah, bukan ke tempat Isa. Langsung si Hafsah mengatakan bau Nabi tidak enak. Nabi adalah manusia yang paling jujur di alam semesta. Saya tidak ada minum maghfir. Saya hanya minum madu sedikit di rumah Zainab. Nampak pancingan si Hafsah. Memang rupanya Nabi memang di rumah Zainab minum madu. Kata Hafsah dalam sebuah riwayat, barangkali engkau meminum madu yang madunya memakan pohon maghfir sehingga bau. Ketika itulah Rasulullah demi menjaga perasaan Hafsah berjanji, dan kata ulama-ulama memahami, beliau malah bersumpah tidak akan minum madu lagi. Bukan tidak bermadu, tidak akan minum madu lagi, demi menyenangkan hati Hafsah. Dengan catatan Hafsah tidak boleh membicarakannya dengan Aisyah. Tidak boleh bicarakan Aisyah. Saya berjanji tidak akan minum madu lagi. Padahal madu itu halal. Obat di madu itu ada syifa, ada obat kesembuhan dan segala macam. Beliau larang, beliau hambat, beliau cegah, bahkan beliau haramkan madu, yang madu itu halal untuk diri beliau demi menyenangkan hati Hafsah. Ya, Hafsah itu kan perempuan itu. Perempuan tidak samalah dengan laki-laki. Tidak bisa memendam. Bercerita beliau kepada Aisyah bahwa Rasulullah memang minum madu di rumah Zainab. Kan panjang ceritanya. Kalau kita tukuk-tukuk ceritanya tidak boleh, nanti berdosa kita. Kita apa yang disampaikan dalam hadis Bukhari saja kita sampaikan. Ditambah dengan riwayat lain, Darimi dan sebagainya. Lalu karena Hafsah menceritakan itu kepada Aisyah, tahu pula Aisyah. Tahu Aisyah. Karena dua beliau ini agak dekat. Agak berkembang ceritanya kan. Dalam satu riwayat dikatakan bukan madu, tapi riwayat ini dinilai kurang kuat oleh para ulama. Itu Nabi dengan ibu anaknya, yaitu Ibrahim, ketika Hafsah minta izin ke rumah orang tuanya untuk menyenguk orang tuanya, itu Umar bin Khattab dan ibunya, maka kosonglah rumah kamar Hafsah. Nabi datang ke situ dengan Maryah al-Qibtiyah, ibu daripada anak beliau Ibrahim.
Di situ beliau tinggal berhubungan, kiranya pulang Hafsah cepat pulang. Terperogok oleh Hafsah, Nabi membawa madu, membawa apa? Membawa Maryah Kibtiyah ke kamar beliau, agak kurang senang. Nampak kecemburuannya. Dalam satu riwayat, nampaknya engkau memandang rendah aku nih Rasulullah. Engkau berbuat ini di kamarku. Itulah Hafsah. Berkaitan itulah Nabi berjanji kepada Hafsah tidak akan menggauli Maryah. Maryah itu halal untuk beliau. Maryah orang Mesir, orang Qibti, bernama Maryah al-Qibtiyah, lahir anak bernama Ibrahim. Tapi beliau tidak akan bergaul lagi, berjanji tidak akan bergaul dengan Maryah untuk menyenangkan hati si Hafsah. Jadi apapun latar belakangnya, yang jelas Nabi mengharamkan apa yang halal. Halal beliau haramkan demi memperturutkan, menyenangkan hati istri. Di sini para ulama mengatakan yang berhak menghalalkan, mengharamkan Allah. Nabi pun tidak berhak. Apalagi kita orang biasa. Tidak boleh kita mengharamkan apa yang halal. Dan bukan dalam wewenang Nabi untuk mengharamkan kalau Allah tidak suruh. Allah tidak larang, Nabi hanya menyampaikan. Turun ini menegur beliau, lima tuharrimu. Lima, kenapa? Namanya lima pertanyaan tapi untuk teguran. Lima, kenapa, mengapa? Tuharrim. Engkau mengharamkan atau engkau mencegah, menghambat dirimu sendiri untuk memakan, untuk menikmati, apakah itu madu atau perempuan yang Maryah itu kan halal bagi beliau. Halal bagi beliau. Jadi ma tuharrim, lima tuharimu ma halallah, apa yang memang Allah halalkan lalu engkau haramkan. Hanya semata-mata tabataghi, menginginkan, menghendaki, mencari kesenangan salah seorang istri beliau. Itu. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah mengajari kita dalam ayat ini tidak menyebut nama. Kan tidak disebut Hafsahnya. Tidak disebut istri beliau yang atau perempuan yang beliau gauli itu Maryam, tidak disebut. Atau Zainab pun tidak disebut. Tidak. Ini pelajaran berharga untuk kita. Jangan menyebut nama orang. Kalau kita membicarakannya di tengah-tengah orang ramai. Karena ayat ini akan dibaca oleh seluruh umat manusia. Berikutnya bahwa ini akan terus terjadi sampai di kiamat. Buka rahasia. Kau berdua senang tahu lah. Percaya salah bang kawan. Tapi tidak mungkin. Istri-istri yang perempuan itu kadang-kadang tidak bisa nahan. Ya, nahanlah. Kenapa saya baca istri yang perempuan? Ada sekarang istri yang laki-laki. Ya umumnya begitu. Karena mereka ingin berbagi. Berbagi dengan orang yang paling dipandangnya dekat dengan dia. Tentang kesedihannya atau tentang kesenangannya. Sangat senang hati Hafsah, Rasulullah mengharamkan sesuatu demi menyenang hatinya lah. Diceritakannya kepada Aisyah. Berikutnya, karena ini tidak menyebut nama, berarti akan terjadi terus. Bagi orang yang punya istri tidak satu. Atau bagi orang punya istri satu, tapi dia juga punya orang lain tempat dia berbagi. Apalagi membongkar rahasia. Membongkar rahasia itu dosanya besar. Kita disuruh nutup rahasia, bongkar. Tidak boleh bongkar rahasia. Ujungnya kan disuruh tobat kedua-duanya. Tobat.
Jadi kesan yang kita ambil bahwa istri-istri bagaimanapun cemburunya kepada madunya, dia jangan sampai engko kerjasama untuk menjebak suaminya, agar suaminya cenderung kepadanya, agar suaminya memperhatikannya. Tidak boleh. Apalagi dengan membuka rahasia suami kepada kita kepada yang lain. Dari sini saya juga takut menjadi beristri 3 ini. Tapi istri 4 tidak masalah. Kalau yang istri 4 itu kan sebanding 2 lawan 2. Kalau 3 pasti ada yang pro. Saya tidak ada niat 4. Tapi beristri saya ada niat di surga. Nah, kembali ke sini. Ini tak kaji ini. Jadi Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharrim. Kenapa? Kenapa itu bentuk pertanyaan tapi untuk teguran, nasihat halus. Engkau mengharamkan untuk dirimu, bukan untuk umatmu. Ini tidak halal, ini tidak haram, halal. Lima tuharrimu. Kenapa engkau mengharamkan ma ahalallahu laka, apa yang telah ahallallah, apa yang telah menghalalkan Allah untukmu, baik madu ataupun perempuan yang memang halal untuk beliau. Ahallallah, yang telah menghalalkan Allah untukmu, ya Nabi. Nah, kata-kata kenapa itu namanya teguran. Ditegur Nabi dengan cara begitu. Artinya tidak boleh. Bahkan beliau sampai bersumpah dalam satu riwayat, bersumpah untuk tidak lagi minum dan tidak lagi bergaul. Itu dikerjakan beliau ya mardah itu kan mencari kerelaan, kesenangan. Azwajik, istri-istrimu. Dipahami beliau sangat menjaga perasaan istri beliau. Di antara istri beliau itu rupanya yang ada yang sangat pencemburu. Biasanya pencemburu itu bukan yang tua-tua, yang muda-muda. Cemburu yang muda-muda. Dan biasanya cemburu itu bukan yang cantik, tapi adalah orang yang sangat menawan cemburu kepada yang lain, supaya yang lain jangan lebih cantik. Cemburu. Jadi kecemburuan itu ada. Cemburu tanda cinta. Rela Nabi mengharamkan untuk diri beliau, bukan untuk umat, sesuatu yang memang halal demi menjaga perasaan istri. Itu betapa beliau sangat-sangat menjaga perasaan istri. Wallahu ghafurur rahim. Kenapa ayat ini ditutup dengan ghafurur rahim? Kalau ayat ditutup ghafur, tanda ada salah sebelumnya itu. Ayat-ayat yang ditutup dengan kata-kata ampun, apakah tawab, apa ghafur, ghafar, afuun dan segala macam, itu menunjukkan tanda ada suatu kesalahan, suatu dosa, suatu pelanggaran, suatu kemaksiatan, suatu kedurhakaan, banyak atau sedikit. Allah itu ghafurun, maha pengampun. Sekedar untuk mengingatkan, ghafur itu namanya sigatnya mubalaghah. Mubalaghah itu menunjukkan sangat, setimbang fa'ul, patronnya fa'ul. Kata atau kalimat dalam bahasa Arabnya dipakai untuk menunjukkan bersangatan. Jadi kalau ghafur, Allah itu betul-betul maha pengampun, banyak ampunannya. Bukan hanya sekali, dua kali, berkali-kali, berulang kali beliau Allah mengampuni, namanya ghafur, mengampuni. Di sini ada kata-kata ghafur. Ghafur dirangkai dengan rahim.
Wallahu ghafurur rahim. Rahim, ya, sebagaimana kita tahu artinya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jarang atau tidak ada Ghafur digandeng dengan Rahman. Rahim. Karena Rahim itu ditujukan kepada hamba-hamba Allah pilihan. Rahim itu rahmat khusus. Kalau Rahman, rahmat umum. Jadi kalau Rahim, rahmat khusus, berarti orang-orang tentu akan mendapat rahmat, tidak semua orang. Digandeng dengan Ghafur. Allah Maha Pengampun itu atas apa yang dilakukan Nabi. Beliau tidak berdosa. Tidak berdosa beliau. Nabi sudah Allah ampuni. Tapi ini mengisyaratkan perbuatan itu diampuni Allah. Apa? Perbuatan istri beliau. Yang gara-gara istri beliau mengharamkan halal. Dan gara-gara istri beliau, bagaimana Rasulullah sampai mengorbankan sesuatu dan meninggalkan perasaan. Atas perbuatan itu Allah Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Dan sering kita baca gandeng keduanya kan, antara minta ampun dan minta rahmat. Rabbighfirli warhamni, Allahumma fillahu warhammu, digandeng keduanya. Ini kenapa Allah Maha Pengampun? Karena Dia Maha Penyayang. Karena Dia Maha Penyayang, diampuni dosa-dosa. Diampuni dosa-dosa. Itu ayat pertama. Dalam surah ini agak nampak kita tergambar bagaimana Nabi dengan istri beliau. Perlu kita catat, rumah-rumah istri beliau agak berdampingan di sisi kiri Masjid Nabawi. Bagi bapak yang atau ibu yang ke Madinah nanti, sempatkanlah ziarah ke museum. Di situ ada gambaran-gambaran, denah-denah, peta-peta bagaimana keadaan Masjid Nabi pertama kali dulu dan kamar-kamar Nabi. Kamar-kamar istri Nabi itu berada sebelah kiri, arah mihrab. Sana sampai ke belakang. Maryah itu di belakang. Dia agak berdampingan. Ya kadang-kadang rumahnya sangat sederhana. Nah, disitulah makanya Nabi itu bisa saja pindah-pindah, melihat istri beliau, keadaan beliau segala macam. Nah, yang terkenal kan Aisyah ini agak pencemburu, sampai Khadijah pun agak dicemburui oleh Aisyah. Rasulullah itu agak sering juga menyebut nama Khadijah. Kalau beliau mendapat hadiah, yang ingat beliau Khadijah. Seperti makan daging, ini Khadijah ketujuh banago. Jadi dibaca-baca Nabi itu Aisyah tidak merasa tenang. Masa engkau yang mati Rasulullah, yang hidup ada, yang mati juga dibaca-baca. Sekali teruslah kasih peringatan bahwa Khadijah tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di sisiku. Semenjak itu Aisyah tidak ada lagi mengungkit-ungkit cerita. Rupanya istri juga harus kadang-kadang dibeginikan. Nanti kau pantang nenek moyang dia, kau perlu juga baca. Supaya dia tahu loh, kau hormati privasi saya. Jadi semenjak itu konon kabarnya Aisyah tidak ada ungkit-ungkit tentang Khadijah. Orang lah mati masa diungkit-ungkit. Karena Khadijah itu betul besar bagi Rasulullah sendiri. Semenjak perjuangan dan pengorbanan, Rasulullah pun anak-anaknya dari Khadijah. Jadi beliau katakan tak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Nah, semenjak itulah Aisyah tenang. Cemburunya Aisyah ini luar biasa. Satu malam Rasulullah sampai diiringkannya ke kubur Baqi'. Rasulullah itu dalam beberapa riwayat kan sering keluar malam ke Baqi'. Bagi yang ke Madinah tahu Baqi', sebelah kiri. Beliau datang situ untuk mendoa, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Mereka butuh doa Nabi sekaligus ziarah.
Jadi malam itu jatah Aisyah. Tapi Nabi keluar Nabi. Aisyah bunduang keluar. Tidak bunduang, bunduang. Kalau bunduang doang. Di Sudumuti, dari jarak jauh melihat kemana arah. Ya, jangan-jangan berkelok ke sebelah. Rupanya beliau arah ke Baqi', pergi ke Baqi'. Ketika melihat Rasulullah itu memang tiba di Baqi', Aisyah balik pulang. Buru-buru pulang. Sampai di kamar, pura-pura tidur. Ini pula indahnya dapat istri muda ini, pura-pura tidur. Setiba di kamar, lalu Rasulullah berbicara, Aisyah, tenang juga. Apakah Allah yang akan beritahu kepadaku atau engkau yang bercerita sendiri? Kenapa engkau tadi? Kalau begitu Aisyah bangun lagi. Intinya, ya Rasulullah, siapa yang tidak akan cemburu denganmu ini? Siapa yang tidak cemburu? Engkau keluar malam. Jadi ketika aku lihat engkau keluar tadi ya Rasulullah, aku iringkan di belakang jarak jauh. Tapi ternyata engkau ke Baqi', aku pulang. Rupanya kelabat bayangan itu nampak di Rasulullah. Ya orang pura-pura tidurku kan nangok sesak sih. Itu. Lalu ketika Rasulullah bilang, apakah engkau mengaku atau Allah yang akan bongkar kepadaku? Ya, saya cemburu ya Rasulullah, itu yang dibacanya. Ya bagus juga istri 2-3 ini. Mantap juga jadinya. Sampai di mana cerita kita? Ghafurur Rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Qad sungguh Allah telah memfardukan, mewajibkan lakum bagimu. Bagimu itu dia mengarah ke luas, termasuk Nabi. Itu siapa saja yang melanggar sumpah atau janji yang telah disumpahkannya untuk tidak melakukan sesuatu, lalu dia bersumpah. Maka jika dia melanggar sumpah untuk yang lebih baik, silakan langgar. Sumpah kan ada 3. Kalau seseorang bersumpah atas nama Allah, demi Allah, lalu nampak baginya yang lebih baik, yang lebih bagus, dia harus langgar sumpahnya, nanti bayar kafaratnya. Qad farada, sungguh telah memfardukan Allah, mewajibkan Allah untukmu. Mu itu Nabi dan kita semua. Nah, siapa saja yang seperti itu, ini solusinya. Apa tahillata? Tahillah, membebaskan. Melepaskan, membebaskan. Aimanikum, sumpah-sumpahmu. Bagaimana caranya? Dalam surat Al-Maidah ayat 89 dikatakan, beri makan 10 orang miskin, atau beli mereka pakaian, kasih mereka yang 10 orang itu pakaian, atau merdekakan 1 orang budak. Tidak mampu juga, puasa 3 hari berturut-turut. Itu namanya kafarat sumpah. Siapa saja sumpah yang melanggar sumpah untuk yang lebih baik, bukan melanggar sumpah untuk menerima yang buruk. Langgar sumpah jabatan untuk menerima sogok itu tidak ada kafarat, itu dosa besar itu. Seseorang bersumpah, kalau mengkoyo perangai kau, ayo, dia tidak pulang-pulang nakohnya. Demi Allah kalau tidak berubah kau, dia tidak pulang-pulang. Sumpah dah. Ya balai, ini tidak carai. Begini ke maranggai, kumah kemenakan. Itu kemenakan paling-paling 2 hari lo bisa ambil makan. Enggak payah lo. Mau saji lah cok itu orang ini. Bapa ganyi ke mau saji. Mau saji kan suka itu kau gaya pulang lagi ini. Banyak deh. Pulang lagi. Istri pun nangis-nangis. Istri pura-pura anak suruhnya. Pergi dapat kalian. Pulang. Dia harus melanggar sumpah. Nah, sumpah, karena sumpah itu harus langgar.
Karena tidak mungkin tidak berhubungan, tidak mungkin tidak pulang, dia punya anak. Langgar sumpah, bayar sanksinya. Apa sanksinya? Beri makanan 10 orang miskin, atau belikan pakaian, atau merdekakan budak. Tidak bisa juga puasa. Kata para ulama, Nabi bersumpah untuk tidak makan, untuk tidak minum madu, untuk tidak bergaul dengan istri beliau, dengan perempuan beliau yang Maria. Maka beliau harus melanggar sumpah. Karena tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Maka dalam beberapa riwayat dikatakan beliau memerdekakan seorang budak. Lantaran beliau telah berjanji untuk tidak minum madu di depan istri. Harus dilanggar. Karena barangnya halal. Tidak boleh kita mengharamkan barang yang halal. Sebab kalau kita mengharamkan barang yang halal, kita kena langgar. Disebutkan dalam beberapa riwayat beliau membayar kafarahnya. Apa kafarahnya? Memerdekakan seorang budak. Zaman kita sekarang kan ada budak. Maka 3 aja pilihannya. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan baju. Kalau tidak mampu baru puasa. Allah telah farada, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Itu caranya. Cara untuk memberi sanksi atau kafarat sumpah. Wallahu maulakum. Allah itu adalah pelindungmu. Pelindungmu, penjagamu, pengawasmu. Karena Allah pelindung penjagamu, maka Allah memberikan arahan petunjuk tuntunan bagaimana mestinya yang harus kamu lakukan dalam kehidupan rumah tangga. Ini caranya. Dialah maula kita. Maula namanya, pelindung, penjaga, pemelihara, memberikan arahan, bimbingan bagaimana supaya selamat. Dikasih tuntunan begini caranya. Kalau itu terjadi nanti begini, begitu. Wa huwal alimul hakim. Dan Allah itu alim, maha mengetahui segala-gala. Tidak ada yang tidak diketahuinya, termasuk nanti di bawah termasuk bisik-bisik rahasia. Bisik-bisik rahasia antara Hafsah dengan Aisyah. Di bawah dijelaskan. Dan juga Allah hakim, maha bijaksana dalam menetapkan, dalam memutuskan. Dalam menetapkan, dalam memutuskan apa saja dia maha bijaksana. Inilah kebijaksanaan yang maha tahu. Jika terjadi hal yang sama di rumah tangga, begini caranya. Karena hari sudah lewat ini, kita bikin suatu pelajaran penting bahwa surat Tahrim ini memang surat menjelaskan tentang rumah tangga Nabi. Dalam hal-hal bagaimana sikap istri beliau sebagiannya. Dan ini wajar-wajar terjadi di rumah tangga selain Nabi. Ada kecemburuan, ada merajuk-rajuk. Bagaimana suami juga betul-betul memelihara perasaan istri. Di samping ada pula suami yang tak punya perasaan sama sekali, ya kena juga. Ini tuntunannya. Ada sekian poin yang barangkali kita sudah paham poin-poinnya. Sekian saja yang dapat kita sampaikan subuh ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.